Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi tentang paradigma baru dalam akad perdagangan bai al-wafa dan bai tawarruk. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Putri Fatmawati dan Sulis Setiawati yang akan memaparkan sebuah materi. Dan saya sendiri, Faradila Sandi, yang pertama yang akan bahas materi tentang pengertian bai al-wafa dan bai tawarruk. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian bai al-wafa. Pengertian bai al-wafa adalah jual beli yang disandingi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, jual beli yang dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang disandingi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh si penjual bila mana tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Yang dimaksudkan yakni jual beli dalam bai al-wafa ini memiliki jangka waktu yang terbatas. Contohnya, selama 1 tahun dan waktu 1 tahun ini telah habis, maka penjual membeli barang tersebut kembali dari pembelinya. Yang selanjutnya adalah pengertian bai tawarruk. Bai tawarruk merupakan bentuk akad jual beli yang melibatkan 3 pihak. Saat pemilik barang menjual barangnya pada pembeli pertama dengan harga serta pembayaran tertunda, serta kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pihak pembeli yang akhirnya dengan harga serta pembayaran tunai. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi bai al-wafa dalam lembaga keuangan syariah. Pembayaran angsuran dilakukan dengan cara dicicil selama 1 tahun sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dan setelah cicilannya lunas, nasabah dapat membeli kembali. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan pembiayaan bai al-wafa di BMT, yakni sebagai berikut. Yang A, BMT menyediakan dana yang diperlukan. B, BMT meminta pinjaman untuk membeli kembali barang yang dijual kepada pihak BMT. Yang C, pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan pada pihak BMT. Dan pada aplikasi bai al-wafa lembaga keuangan syariah ini terdapat mekanisme akad bai al-wafa yang pertama yakni melengkapi sebuah persyaratan berupa formulir, proposal, dan surat penting lainnya. Yang kedua, perjanjian kedua belah pihak, dan yang selanjutnya adalah penyerahan dana. Yang selanjutnya adalah survei nasabah, pelaporan AO pada atasan, serta yang terakhir adalah proses pengambilan dana. Aplikasi bai tawarruk dalam lembaga keuangan syariah. Terdapat 2 jenis tawarruk. Yang pertama tawarruk al-fardi dan tawarruk al-munazzam. Tawarruk al-fardi ini suatu keadaan di mana pembeli pertama mustawarik membeli barang secara angsuran dan menjualnya kepada pihak ketiga secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Kemudian pihak ketiga tidak mempunyai kaitan langsung dengan penjual barang yang pertama. Contoh penerapan jual beli tawarruk dalam perbankan syariah. Bank membeli barang dari pemasok dengan harga 150 juta. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah seharga 160 juta dengan pembayaran yang ditangguhkan baik dengan cara angsur atau sekaligus ketika jatuh tempo. Kemudian nasabah membeli barang tersebut dan menjualnya secara tunai dengan harga yang lebih rendah dari harga pembelian awal. Semisal seharga 140 juta. Jadi di sini pertama bank selaku pemasok atau penjual kemudian membeli komoditas secara kredit dan menawarkan kepada mutawarik pembeli pertama, dan pembeli pertama ini menawarkan kepada pihak ketiga
atau menjualkan kepada selain pihak penjual pertama secara tunai. Berikutnya, al-tawaruk al-munazzam. Al-tawaruk yang digunakan dalam sebuah sistem kewenangan yang menjadikannya sebagai satu medium pembiayaan yang sistematik. Contohnya, pembeli barang yang terakhir tadi bertindak sebagai wakil kepada penjual barang yang pertama, ataupun penjual pertama akan mewakili pembelian terakhir dalam menguruskan kontrak. Jenis ini selalu digunakan oleh sistem perbankan modern untuk memudahkan para pelanggan mendapatkan uang tunai atau cash tanpa perlu mencari pembeli barang yang dibeli dari bank. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang problematika kontemporer by Al-Wafa. Pendapat yang melarang jual beli ini mengatakan dalam hukum Islam tidak dibenarkan adanya syarat batas waktu yang diberikan oleh pemilik barang terhadap pemanfaatan barangnya. Sedangkan jual beli yang bertempo termasuk ke dalam riba. Karena yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya syarat yang mengikat dan batasan waktu. Sedangkan dalam bai al-wafa terdapat syarat batas waktu terhadap pemanfaatan barangnya apabila dilihat dari syarat yang menyatakan bahwa barang yang telah dijual harus kembali kepada pihak pertama, maka akad ini sama dengan ran, yaitu yang menjadi jaminan harus kembali kepada pemilik pertama. Dari segi harta yang dapat dimanfaatkan secara utuh, maka akad ini sama dengan jual beli. Maka jual beli ini dikatakan dengan jual beli dua akad. Yang selanjutnya problematika kontemporer bai tawaruk. Transaksi yang berlaku dalam bai tawaruk adalah membeli suatu barang kepada penjual dengan harga tangguh atau kredit. Kemudian pembeli menjualnya kepada pihak ketiga, bukan pihak yang menjual kepadanya atau pihak penjual pertama, secara tunai untuk mendapatkan uang. Jual beli ini dinamakan bai tawaruk karena ketika membeli aset tersebut secara kredit, pembeli tidak berniat untuk menggunakan atau memanfaatkannya, tetapi hanya ingin menjualnya semula agar memperoleh uang tunai. Yang selanjutnya, pendapat ulama-ulama yang membolehkan bai al-tawaruk dan berbeda hukumnya dengan bai al-inah. Hasil muktamar memutuskan hukum bai al-tawaruk sebagai berikut. 1. Bai al-tawaruk adalah membeli barang milik penjual dengan harga kredit, kemudian barang tersebut dijualnya kembali oleh pembeli kepada orang lain, bukan kepada penjual dengan harga kontan. Yang kedua, bai al-tawaruk hukumnya boleh menurut syara sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanabila dan jumhur ulama bahwa hukum asal dalam jual beli itu boleh. Yang ketiga, barang tersebut dengan harga yang lebih murah daripada harga semula atau yang dibeli dari penjual pertama. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hukumnya seperti bai al-inah yang diharamkan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.